Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan mengenai Ibnu Sina. Pasti sahabat semua sudah tidak asing dengan Ibnu Sina. Oleh karenanya, dalam pembahasan spesial ini mari kita akan melihat proses belajar Ibnu Sina. Sahabat, Ibnu Sina dalam sejarah keilmuan Islam seperti selebritis sangatlah terkenal. Sosok ini digambarkan sebagai pribadi yang menguasai beragam bidang ilmu dan dibanggakan sebagai bagian kejayaan peradaban umat Islam. Dalam bidang kedokteran dan filsafat, Ibnu Sina adalah legenda. Dengan keilmuan yang sangatlah luas seperti itu, bagaimanakah proses ia belajar? Penjelasan ini terdapat dalam karya Ibnu Abi Usaybiyah berjudul Uyumul Amba fil Tabaqatil Atiba, mengutip keterangan Abu Ubaid al-Juzdani, rekan kerja Ibnu Sina yang mencatat autobiografi dan riwayat hidup Ibnu Sina sendiri. Ibnu Sina di Eropa dikenal sebagai nama Avicenna, lahir 375 Hijriah atau 984 Masehi di daerah bernama Afshana, tak jauh dari daerah Bukhara, tempat kelahiran Imam Bukhari lahir. Konon, ayahnya yang bernama Abdullah bin Al-Hasan pernah diangkat menjadi pegawai pemerintahan di sana. Kiranya jabatan tersebut memberi keuntungan tersendiri untuk proses belajar Ibnu Sina. Ayahnya mendatangkan guru Al-Quran dan guru bahasa setiap harinya. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina sebagaimana diakui oleh dirinya sendiri, ia sudah hafal Al-Quran dan jago gramatikal bahasa Arab. Nuh bin Mansur, penguasa di mana ayah Ibnu Sina bekerja kepadanya, adalah penguasa dinasti Samaniyah. Pemerintahan dinasti kecil ini menginduk pada dinasti Abbasiyah di Baghdad. Konon, pemerintahannya menganut haluan Islam Sunni. Kendati demikian, pada abad ke-10 sampai abad ke-11, aliran Syiah sedang eksis di masyarakat. Ayah Ibnu Sina sendiri adalah pengikut sekte atau aliran Syiah Ismailiyah. Terkait persoalan aliran itu, ayah Ibnu Sina dan juga kakaknya sering memperkenalkan sebagaimana Syiah Ismailiyah ini dianut dan diamalkan. Ibnu Sina dalam usia yang cukup belia memiliki beberapa ketidaksepakatan tentang ajaran Ismailiyah. Selain soal aliran Islam yang mereka anut, ayah dan kakaknya juga memperkenalkan filsafat, geometri, serta matematika pada Ibnu Sina. Sang ayah sendiri juga meletakkan harapan agar Ibnu Sina mahir matematika. Ia juga pernah disebut sebagai aritmatika India, karena pada kala itu seorang pedagang sayur yang jago dalam matematika dipanggilnya untuk mengajari Ibnu Sina. Pada suatu waktu, seorang filsuf bernama Abu Abdullah An-Natili datang ke Bukhara. Ayah Ibnu Sina mengundangnya ke rumah agar dapat mengajari anak-anaknya, tak terkecuali Ibnu Sina. Di samping mulai belajar filsafat kepada An-Natili, Ibnu Sina juga rutin mempelajari fikih dan ilmu-ilmu ushuluddin. Belajar fikih, sebagaimana disebutkan, Ibnu Sina membuatnya familiar dengan metode berpikir dan sikap kritis, serta cara-cara memecahkan persoalan tersebut. An-Natili terkesan akan kemahiran Ibnu Sina menerima pembelajaran filsafat. Salah satu buku yang didiskusikan oleh Ibnu Sina dengan An-Natili adalah Isagoge, karya Porphyrius. Ibnu Sina sering beda pendapat dengan gurunya tentang isi buku tersebut. Bahkan, tak segan melakukan kritik dan verifikasi ulang atas pemahaman An-Natili saking kagumnya. An-Natili pun meminta kepada ayah Ibnu Sina membuat sang anak ini menyebutkan diri dengan ilmu di masa mudanya. Pembelajaran filsafat Ibnu Sina maju pesat dan kritis dalam bimbingan An-Natili. Bahkan ia mampu menjelaskan persoalan-persoalan filsafat yang rumit secara lebih gamblang dibanding gurunya. Ia mempelajari filsafat secara garis besar dari An-Natili, kemudian secara otodidak diperdalamnya dengan kitab-kitab syarah. Seperti ketika membaca Al-Maghes, An-Natili berkata, "Coba pelajari dan selesaikan sendiri kasus dan pahami kesimpulan di dalamnya. Laporkan kepadaku apa yang kamu temukan, nanti akan kuarahkan." Sayangnya pada satu titik setelah sekian diskusi dengan gurunya, Ibnu Sina merasa gurunya ini tak cukup jago memahami buku Al-Maghes. Dan ketika ada hal sulit disodorkan, makin tampak bahwa gurunya kurang menguasai persoalan. Selepas berguru dengan An-Natili, Ibnu Sina kian haus dengan ilmu. Ia kemudian mempelajari ilmu alam dan metafisika, membaca beragam kanon dan syarahnya. Ia berkata, setelah membaca buku-buku itu, luasnya ilmu filsafat seakan terbuka untukku. Didorong bacaan melimpah dan menariknya ilmu alam,
Ibnu Sina berminat pada ilmu kedokteran dan membaca ragam buku terkait bidang tersebut. Dalam bidang kedokteran tercatat bahwa gurunya bernama Abu Mansur Al-Hasan bin Nuh Al-Kumri dan Abu Sahal Isa bin Yahya Al-Masihi. Dua dokter ini tinggal di sekitar daerah Bukhara. Ditunjang dengan kemampuan belajarnya yang luar biasa, Ibnu Sina bahkan berkata tentang belajar ilmu kedokteran. Kedokteran bukanlah ilmu yang terlalu sulit bagiku. Ia mengaku cepat memahami konsep dan detail ilmu kedokteran, bahkan mampu melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran maupun praktikal. Saat usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mengobati pasien. Lantas, banyak mendapatkan pengalaman klinis serta ilmu pengobatan yang belum pernah ia baca sebelumnya. Kapasitas ilmu dan cara belajar Ibnu Sina mungkin bisa kita anggap gila-gilaan. Ia mengaku jarang tidur di malam hari dan siangnya digunakan fokus untuk belajar dan melayani orang sakit. Terlepas daripada ia mulai berprofesi sebagai dokter, ia tetap terus membaca karya-karya filsafat dengan tekun. Ia mengaku membuat tips seperti ini. Ketika bertemu pernyataan yang sulit untuk dipahami, maka saya coba membuat rumusan ulang di kertas lainnya. Harapannya adalah masalah akan lebih rapi dan barangkali ada solusi setelah suatu permasalahan dicatat dan dirumuskan ulang. Hematnya, metode ini penting untuk memahami ilmu logika serta rumitnya filsafat. Tiap malam Ibnu Sina sibuk menulis dan membaca. Ketika suntuk dan ngantuk, ia minum secawan minuman hingga mampu kembali untuk membaca. Beberapa penerjemah menyebutkan minuman penghilang itu adalah anggur dan kopi. Kalau memang sudah mengantuk, bacaan dan konsep yang tak ia pahami, itu bisa sampai terbawa mimpi. Luasnya keilmuan Ibnu Sina juga tak lepas daripada kedekatannya dengan penguasa. Pada suatu ketika, Gubernur Nuh bin Mansur, penguasa Samaniyah, sedang sakit. Para dokter kelimpungan untuk mengobatinya. Ibnu Sina yang terkenal sebagai orang yang menguasai banyak bidang ilmu dipanggil untuk turut menangani penyakit sang raja, sampai juga diangkat menjadi dokter penguasa. Dari kedekatan dengan penguasa inilah ia mengakses perpustakaan kerajaan dan menelaah banyak sekali berbagai ragam bidang ilmu, merentang dari hukum, sastra sampai ilmu alam, termasuk buku-buku kuno dan asing yang belum pernah diketahuinya. Ibnu Sina tak hanya berkulat dalam buku diktat dan kanon belaka, ia rajin mendokumentasikan pengamatan dan risetnya. Praktik dan pengalamannya dalam bidang kedokteran banyak dicatatkan dalam buku Al-Qanun fit Tibb. Sebagai contoh, sebagaimana ia mendiagnosis penyakit ginjal pasiennya berdasarkan warna urin, atau parahnya gangguan pencernaan dari wujud tinja. Ia juga mendokumentasikan ragam terapi yang sudah ia lakukan pada pasien-pasiennya. Maka pantaslah untuk diakui, capaian Ibnu Sina terutama dalam bidang medis dan filsafat memang tak lepas daripada mudahnya akses sumber ilmu, kecanduan dalam belajar, serta ketekunannya untuk menguraikan dan mencatat temuan-temuan. Terlepas ia dikaruniai kecerdasan berlebih, semoga proses belajar Ibnu Sina yang luar biasa itu bisa menginspirasi sahabat semua. Wallahu a'lam bishawab, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.